Terus yang intinya ya, gak usah diulang-ulang lagi. Terus intinya pertanyaannya, kapan BAP penyidik? Terus inti pertanyaannya formal-formal aja, menikahnya kapan? Terus kapan sampai di Hotel Grand Surya Kediri? Terus menanyakan tentang terjadinya KDRT itu di dalam hotel seperti apa? Terus kapan membuat KP di Polda? Terus melakukan visum mama CT scan di Rumah Sakit Bayangkara itu kapan? Terus menginap di Rumah Sakit Mitra Keluarga itu selama 3 hari dan melakukan visum ulang. Cuma itu aja sih pertanyaannya. Selebihnya ya itu nggak bisa kita tampilkan di sini dan nggak bisa disampaikan juga karena udah terkait dengan pribadinya Mbak. Terkait bantahan terdakwa Mas, kira-kira seperti apa Mas? Bantahan dari terdakwa seperti apa Mas? Ketemu Mas ya? Ketemu di ruang sidang dengan Mas Irwan, bagaimana gimana? Perasaannya? Alhamdulillah, syukurillah, terutama kepada Allah, ya, kepada doa-doa dari orang tuaku, keluargaku, anak-anakku. Alhamdulillah aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, dengan baik. Kita terus kawal kasus ini, insya Allah aku juga lega ya, menganggap ini adalah penjelasan aku sebagai saksi korban ya. Jadi alhamdulillah aku ucapkan aja juga untuk diriku sendiri yang bisa melewati sampai di titik ini. Terkait bantahan terdakwa kira-kira seperti apa tanggapannya? Kenapa? Terkait bantahan Dari terdakwa terdakwa. kira-kira seperti apa tanggapannya? Kalau bantahan terdakwa sih tadi terdakwa ya pasti menolak semua lah. Iya. Iya kan, menolak semua, tapi dengan Mbak Vena ditanya lagi oleh majelis hakim tetap pada pendirian Buat saya yang ditampilkan sama Vena itu bukan ekspresi baik-baik aja, ada tampilan ketegangan di situ. Kalau kita bicara baik-baik aja, dia sudah bisa ketawa lepas. Kan kita tahu sebelumnya Vena segala macam itu kan bisa ketika ngobrol sama orang bisa ketawa lepas segala macam. Ini kan enggak. Wajahnya adalah, kalaupun senyum itu tidak dibarengi dengan tarikan wajah yang lain, tapi hanya mulutnya aja gerak. Jadi buat saya ini masih ekspresi tegang sih di dalam persidangan. Guys, Ferry Irawan sudah masuk ke dalam tahap pengadilan ya. Katanya dia tidak mau, tetap nggak mau mengakui bahwa dia tidak melakukan perbuatan KDRT tersebut gitu ya. Tapi kenapa waktu awal dia ngaku ya, terus minta maaf sambil nangis-nangis begitu, ya nggak sih? Nah harusnya kalau memang betul-betul tidak terjadi, dari awal tetap konsisten gitu loh. Saya tidak melakukan KDRT tersebut dan katanya saya terjerat dalam situasi tertentu atau gimana gitulah ya guys. Pokoknya yang terbaik untuk kamu Ferry, mudah-mudahan menjalankannya dengan ikhlas dan apapun yang diputuskan hakim tetap yang namanya pengacara membantu kamu dengan segala macam saksi-saksi nanti gitu ya. Hadirkan saksi-saksi yang menguntungkan kamu, yang bisa membuat dan melemahkan dari istilahnya dari gugatan tersebut gitu ya. Mudah-mudahan ya, pokoknya yang terbaik Ferry dan Vena ya. Saya sih nggak bisa ngomong apa-apa lah ya. Kalau memang betul-betul dia sebagai pelaku KDRT ya, kita tetap harus berintrospeksi diri ya. Apabila tidak ya perjuangkanlah harkat dan martabatmu untuk sebuah kebaikan dan keadilan ya. Salam Lita Gading. Pakar ekspresi soroti momen Vena Melinda bertemu Ferry Irawan di persidangan. Pakar mikro ekspresi Kirdi Putra menyoroti momen saat Vena Melinda bertemu Ferry Irawan di ruang sidang. Vena Melinda hadir sebagai saksi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan terdakwa Ferry Irawan pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri Senin 3 April 2023. Vena Melinda untuk pertama kalinya bertemu dengan Ferry Irawan. Terkait momen pertemuan itu, menurut Kirdi Putra,
Ekspresi wajah Pena saat bertemu Peri tampak tidak baik-baik saja. Buat saya, yang ditampilkan sama Pena itu bukan ekspresi baik-baik saja, kata Kirdi, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Rabu 5 April 2023. Ada tampilan ketegangan di situ, sambungnya. Bahkan disebutnya Pena Melinda memunculkan ekspresi ketegangan. Wajahnya, kalaupun senyum itu tidak dibarengi dengan tarikan wajah yang lain, tapi hanya mulutnya aja yang gerak, terang Kirdi Putra. Jadi, buat saya, ini masih ekspresi tegang sih di dalam persidangan, tambahnya. Di sisi lain, Pena Melinda merasa lega telah memberikan keterangan sebagai korban KDRT yang dilaporkannya. Alhamdulillah, terutama kepada Allah. Doa-doa dari orang tuaku, anak-anakku. Alhamdulillah, aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, dengan baik, ungkap Pena Melinda. Kita terus kawal kasus ini. Insya Allah, aku juga udah lega ya, karena kan ini adalah penjelasan aku sebagai saksi korban, lanjutnya. Sementara itu, di lain sisi diberitakan, tak terima pengacara Pena Melinda mendadak jadi saksi kasus KDRT. Pihak Peri Irawan adu mulut di ruang sidang. Pengacara Pena Melinda, Reza Mahastra, tiba-tiba jadi saksi dalam kasus KDRT dengan terdakwa Peri Irawan. Pihak Peri Irawan melalui kuasa hukumnya, Jepri Simatupang, lantas mengajukan keberatan kepada majelis hakim. Adu mulut sempat terjadi di ruang sidang saat kubu Peri Irawan menolak kehadiran adik Pena Melinda, Reza Mahastra, yang dijadikan saksi dalam kasus tersebut. Pasalnya, Reza Mahastra sebelumnya bertindak sebagai kuasa hukum Pena Melinda. Yang mulia, kalau tidak salah, di awal dulu Reza adalah pengacara korban, ujar Jepri Simatupang, dikutip dari suara.com. Atas keberatan tersebut, pengambilan sumpah saksi sempat ditunda untuk sementara waktu. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, nama Reza Mahastra sudah tidak lagi ada dalam daftar pengacara Pena Melinda. Karena ada fakta-fakta yang saya ketahui, sehingga status kuasa hukum saya lepas, ujar Reza Mahastra. Sidang kasus KDRT Peri Irawan kali ini merupakan sidang ketiga dan digelar secara tertutup. Dalam sidang ketiga yang berlangsung secara tertutup, jaksa penuntut umum membeberkan kronologi kekerasan yang diduga dilakukan Peri Irawan terhadap Pena Melinda di Hotel Grand Surya, Kota Kediri, kamar 511 pada 8 Januari 2023 lalu. Sementara itu, saat ditemui awak media sebelum memasuki ruang sidang, Pena Melinda mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi Peri Irawan. Ia hanya meminta doa dari orang tua dan keluarga agar kasusnya berjalan lancar. Doain, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan mohon doanya dari semuanya. Doa dari orang tua, dari anak-anak, ungkap Pena Melinda.